Kesorotan lainnya, saudara, mantan perawat rumah sakit Pertamina Kabupaten Cirebon, Jawa Barat resmi ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di bawah umur. Polisi menyebut tersangka melakukan tindakan serupa di rumah sakit lainnya. Pria berinisial DS, usia 41 tahun, mantan perawat di rumah sakit Pertamina Kabupaten Cirebon ini tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus yang masih berusia 16 tahun. Pelecehan terjadi sebanyak 3 kali di ruang isolasi rumah sakit tempat korban dirawat. Tersangka diduga memanfaatkan kondisi korban yang kesulitan berbicara dan melapor. Sejak 5 Mei lalu, polisi telah memeriksa 24 orang saksi yang berasal dari keluarga korban dan juga pihak rumah sakit tempat tersangka bekerja. Sejumlah saksi bahkan mengaku pernah menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka. Korban tersebut adalah seorang siswi yang sedang praktek kerja lapangan pada Oktober 2024 lalu di Rumah Sakit Pertamina. Di tahun 2020, tersangka juga pernah dikeluarkan dari rumah sakit di Kuningan karena melakukan pelecehan seksual terhadap pasien. Pakai sarung tangan dulu bentar. Sabar. Jangan biarkan Pak Kapolres buru-buru. Ya, jadi ini kejadian pada bulan Desember, ya, bulan Desember tanggal 21, kemudian dilaporkan di Polres Cirebon Kota ini tanggal 5 Mei. Kemudian 2019-2020 ya, 2020 ya, ini juga pernah kejadian hal yang sama di salah satu rumah sakit juga, ya, rumah sakit yang berbeda. Namun di luar wilayah Cirebon, ya, di salah satu rumah sakit, ya. Nah, ini juga terjadi pelecehan, ya, kepada pasien dan sempat terjadi permasalahan juga pada saat itu. Adapun ancaman hukuman ini maksimal 15 tahun. Polda Banten menetapkan ketua dan wakil ketua Kadin Kota Cilegon sebagai tersangka pemerasan proyek bernilai 5 triliun rupiah. Satu tersangka lain, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Polda Banten menetapkan 3 orang sebagai tersangka pemerasan proyek bernilai 5 triliun rupiah. Kasus pengusaha lokal yang meminta jatah proyek kepada perusahaan asing di Cilegon, Banten. Mereka yaitu Muhammad Salim, Ketua Kadin Kota Cilegon, Ismatullah Ali, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa video, tangkapan layar ajakan Ketua Kadin kepada para saksi ke lokasi proyek, surat dari Kadin kepada PT Cengda, dan notulensi rapat pertemuan. Ada dugaan permintaan proyek sebesar 5 triliun tanpa lelang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Banten, pada malam ini kita telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Jadi ada yang perannya mengajak untuk mendatangi, kemudian dengan intimidasi mengebrak meja untuk tujuan meminta proyek, seperti itu. Sebelumnya, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan Kadin meminta ikut dilibatkan sebagai mitra proyek salah satu perusahaan asing di Cilegon yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Pengusaha lokal ini meminta bagian proyek yang nilainya mencapai 5 triliun rupiah tanpa proses lelang. Tak lama setelah aksi pengusaha lokal yang meminta jatah proyek kepada perusahaan asing, Kementerian Investasi dan Hilirisasi membantu memediasi kasus yang dialami PT Chandra Asri Alkali. Dalam pertemuan ini, Gubernur Banten Andra Soni memastikan komitmen untuk kelancaran investasi di wilayahnya. Beberapa laporan yang masuk ke kami adalah kejadian-kejadian aksi-aksi menyerupai premanisme, bahkan berbentuk premanisme itu di wilayah Banten yang luas ini ada terjadi, dan kemudian oleh karena itu komitmen kita bersama bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan kenyamanan investasi, dan kenyamanan investasi ini harus kita upayakan bersama. Sebelumnya, Kapolri menegaskan akan memberantas semua aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi tanpa pandang bulu.
Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi pesawat kepresidenan yang dipakai Presiden Prabowo Subianto muncul dengan wajah baru. Informasinya akan hadir di Kompas Siang usai jeda.